Dengan arsitektur yang megah dan bersejarah, SMP Santo Borromeus Purbalingga menjadi perwakilan keindahan budaya lokal yang lestari. Bangunan ini memancarkan keanggunan dan keabadian, menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kaya akan nilai-nilai budaya. SMP Santo Borromeus Purbalingga itu sejak tahun 2020 dalam SK Bupati Purbalingga itu dinyatakan sebagai salah satu cagar budaya. Jadi ada biarawan-biarawati dari agama Katolik datang dari Belanda menuju ke Jawa melalui pelabuhan Cilacap. Nah, untuk yang di Purbalingga sendiri ini sebetulnya merupakan karya pertama misi dari para biarawan-biarawati tersebut. Pada saat itu SMP-nya itu bukan berbunyi SMP Borromeus, tapi SMP Bakti Mulya. Kalau direnovasi secara besar-besaran itu belum pernah, tetapi kami hanya merawat sebatas mana yang dia itu akhirnya membutuhkan segera diperbaiki, itu yang bisa kami lakukan. Tetapi untuk merubah itu kan perlu izin. Untuk yang kelas yang masih original itu ya tata usaha, ruang kelas 1, ruang komputer, dan 2 ruangan kelas lagi. Yang sudah turun melalui tangga itu sudah bangunan baru. Di tengah gemuruh waktu yang terus berputar, ada sebuah tempat yang tegar berdiri, menyimpan cerita-cerita masa lalu yang telah menyaksikan perjalanan sejarah. Dengan kokohnya, tempat ini menjadi saksi bisu dari pergantian zaman, namun tetap memancarkan pesonanya yang tak lekang oleh waktu. Inilah sebuah momen keabadian, tempat di mana sejarah dan keindahan bersatu dalam harmoni abadi. Jadi pertama kita kan harus melihat syarat bangunan menjadi cagar budaya. Jadi cagar budaya itu pertama itu syaratnya itu bangunan harus lebih usia dari 50 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu harus punya nilai sejarah. Punya nilai sejarah, punya bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan. Artinya itu harus masalah itu. Kemudian terus juga mewakili sebuah periodisasi juga fragmen sejarah tertentu yang diingat kolektif oleh masyarakat saat itu. Nah, kalau dari sisi umur kan sudah mencukupi. Kemudian berarti bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan budaya juga mewakili itu, paham ya? Ya itu seperti itu. Berarti kayaknya perlu diteliti dulu gitu. Ya. Terus kemudian Santo Borromeus kan sudah diteliti, terus kemudian sudah memenuhi syarat untuk jadi cagar budaya. Jadi Santo Borromeus ini kan sekolahan itu namanya dia itu dulu itu namanya Europe Legal School. Jadi itu adalah pendidikan yang dikhususkan buat anak-anak keturunan Eropa yang tinggal di Purbalingga. Terus kemudian ketika tahun 1927 sampai 1934 ini terjadi krisis ekonomi namanya Malaise itu di Eropa, tapi ngaruh karena kan gula kita kan ekspor, kebanyakan ekspor ke Eropa. Nah itu tuh kemudian bangkrut, makanya sekolah ini terbengkalai. 1927 1934 itu terbengkalai. Kemudian pada tahun 1935 diambil alih sama Yayasan Kristen.
Yayasan Kristen Susteran Notre Dame. Jadi setelah itu kemudian yang dari sekolah punya pemerintah kolonial Hindia Belanda diambil alih menjadi sekolah punya Yayasan Kristen. Makanya namanya dari jadi sekolah Kristen yang kemudian berkembang sekarang menjadi SMP Sabang. Di tengah zaman modern, bangunan sejarah tetap berdiri megah, menyimpan cerita zaman dulu dengan arsitektur yang memukau. Setiap sudutnya menyimpan jejak-jejak sejarah yang mempesona. Meski kemegahannya memudar, pelestarian warisan budaya menjadi penting. Mari hargai dan lestarikan bangunan-bangunan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita.